Berarti artinya sudah tahu bakal ada adegan shoot itu? Tidak. Dari awal tidak tahu, tidak. Tidak. Ada di skrip nggak ada. Tidak ada di skrip, tidak tahu akan ada adegan sure atau dewasa. Ya lagi-lagi karena waktu kita mau adegan, misal ada adegan take scene 36, tiba-tiba Pak produser atau sutradara tiba-tiba enggak kita rubah aja nanti begini nanti kamu merawinya gini. Nah berarti nggak semua pemain dikasih skrip berarti Mbak? Soalnya ada yang ngaku Saya nggak dapat tidak skrip. tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya, tapi untuk Rama Tunggak saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser itu. Mbak, bisa diceritakan Mbak perkenalan Mbak sama produser si I ini gimana awalnya, terus kemudian Dari diajak Instagram ini? sih ya Mas. Dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon. Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya, ternyata sinopsisnya itu tadi film religi. Jadi ya udah saya angkat syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih Mbak perasaannya ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Oh, awal? saya udah mau pulang. Saya bisa ditanyakan kepada talent-talent yang lain di Keramat Tunggak, saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Oh berarti Mbak ini ada kontraknya ya? Beda Bukan sama kontrak, hanya surat perjanjian selama proses syuting dan 3 hari itu. Mbak, adegan yang di luar skrip itu apa Kak? Adegan yang di luar skrip itu? Pura-pura saja tidak tahu. Coba tebak. Berarti apa? Apa? Mbak, syutingnya di mana Mbak? Di Serengseng tahun berapa? Syutingnya sering-sering kemana ya Mas? Di mana Mbak? Jakarta Selatan. Enggak, saya ingatnya di Pasar Minggu. Oh, soalnya. Mbak, penegasan Mbak, ganti Mbak korban apa enggak ya? Kenapa Mas? Ganti Mbak ini korban atau enggak? Merasa menjadi korban. Saya hanya merasa dieksploitasi. Karena gini, dieksploitasi. setelah adanya film Keramat Tunggak 1, mereka masih menghubungi saya dan memaksa saya untuk bikin film Keramat Tunggak Part 2. Tapi saya tidak mau karena hasil dari Keramat Tunggak 1 aja sudah membuat saya merasa terancam gitu loh. Karena saya sudah pernah menjalani kasus hukum pornografi, jadi mau nggak mau saya harus lebih berhati-hati untuk menerima pekerjaan selanjutnya, betul. Kemudian mereka juga bikin film dengan judul Siska E, tapi nggak ada saya dan bukan saya pemerannya. Itu sudah jelas bahwasanya mereka hanya ingin mengeksploitasi nama Siska E. Begitu. Mbak, tapi Mbak tahu bahwa film itu akan di-upload di web mereka atau gimana? Berarti bisa dikatakan. Taunya film itu Taunya setelah viral di Twitter malah. Oh berarti bisa dia dikatakan. tahu, dia bilangnya film itu akan ditayangkan di mana Mbak? Ya memang dia bilang di website seperti Netflix, udah gitu aja. Mbak berarti bisa dikatakan sebelum film ini tayang Mbak nggak nonton hasil akhirnya. Tidak, padahal dalam surat perjanjian ada perjanjian kita harus kayak apa ya namanya review ya, screening kayak sama talent gitu loh. Tapi ternyata enggak, tiba-tiba dimunculin ya udah. Justru Tapi tahunnya ketika viral. alasan awal untuk kemarin nggak gubris DM pertama kali untuk dihubungin tuh kenapa? Karena aku tahu dia dari profil Instagramnya aja poster-poster filmnya sudah banyak talent-talent yang mungkin bisa dibilang kategori talent dewasa ya, dengan talent seksi-seksi gitu. Tapi ternyata setelah dia menawarkan sinopsis dan skenario, sinopsis singkat ceritanya film itu karena religi, jadi aku terima. Gitu teman-teman. Berarti di awal tidak dikatakan film ini. Terima kasih. Masih Mbak, Mbak, dari polisi ya bilang akan dipanggil lagi. Aduh, saya nggak tahu. Pakai. Saya ada skrip. berarti terkait bayaran juga yang katanya dibayar 1.500.000. Saya tidak tahu. Mbak kan udah 2 kali nih menghadapi proses hukum Mbak Iya, ya. Itu iya, gimana iya. Mbak? Apa yang ingin Mbak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan gini, kita masih rawan atau rancu untuk urusan film dewasa dan film porno. Kita saja tidak bisa membedakan mana film dewasa, mana film porno. Benar. Kemudian ada nggak sih yang benar-benar hukum atau undang-undang yang untuk screening film
dewasa. Dan kategori film porno sendiri itu di negara kita seperti apa sih? Jadi yang Mbak main ini film dewasa apa film porno? Film dewasa religi. Dewasa religi. Film dewasa. Religi. Menurut sepengetahuan Siska. Yang saya perankan juga film dewasa religi. Oke. Bukan sepengetahuan karena memang skrip dan narasinya memang seperti itu. Waktu itu proses syutingnya berapa lama Mbak? Seminggu? 3 hari. 3 hari.